Kisah diawali dengan diperlihatkannya sebuah kastil. Di sana telah terjadi pembantaian. Terlihat para iblis yang telah mati. Jumlahnya pun sangat banyak. Dan salah satu dari mereka masih bertahan hidup. Dia pun berkata, "Kau benar-benar kurang ajar Rafis Vindika. Kau pikir bisa lolos begitu saja setelah melakukan pembantaian seperti ini?" Dan Rafis menjawab, "Keluarga Hill, semua yang telah kau lakukan, kau pikir aku tidak tahu? Ini bukanlah pembantaian. Ini adalah tindakan yang dilakukan oleh Vindika, yaitu eksekusi, dan dia pun langsung menghabisinya. Jadi Rafis adalah seorang anak dari Raja Iblis ya guys. Dia membantai keluarga Hill, karena dia pikir kalau keluarga itu telah berkhianat. Kemudian diperlihatkan ayah dari Rafis. Dia adalah seorang Demon King. Dia berkata, "Beraninya kau melakukan hal seperti itu. Dan kini Rafis telah dirantai dan ditangkap. Kau tidak tahu posisimu. Aku memerintahkanmu untuk membawa bukti pengkhianatan. Aku tidak pernah menyuruhmu menghancurkan sebuah keluarga. Kau seorang Vindikan, yang berani menghancurkan tatanan alam iblis. Kali ini kau sudah sangat keterlaluan." Jadi sang Demon King bernama Gamudairia guys. Rafis berkata, "Apa yang ayah bicarakan? Buktinya ada di mana-mana. Ayah juga tahu, para sampah itu tidak bisa diselamatkan, karena para parasit tua yang menempel pada keluarga Hill itu. Meski ada bukti, kita tidak bisa menghukum mereka. Tahukah berapa banyak kejahatan yang diabaikan?" Namun ayahnya menjawab, "Eksekusi itu ada prosedur hukumnya. Penilaian sepelemu tidak dibutuhkan dalam proses itu." Rafis menjawab, "Prosedur katamu, sungguh konyol sekali. Kegelapan dilahap oleh kegelapan yang lebih pekat. Bukankah itu hukum bertahan hidup di alam iblis?" "Ayah, maksudku Demon King, saat Anda bahkan tidak bisa melahap kegelapan sejelas itu, bagaimana bisa Vindika disebut sebagai penguasa alam iblis? Anda tahu bahwa tatanan saat ini dikendalikan oleh para bangsawan." Ayahnya menjawab, "Tidak kusangka penilaianmu begitu picik. Bodoh sekali." Rafis menjawab, "Vindika bisa bertahan jika keluarga Hill dimusnahkan. Pada akhirnya, mereka melakukan berbagai kejahatan untuk merebut tahta. Bukankah itu sebabnya ayah mengirimku sebagai penyelidik, untuk menggantikan para pengecut yang bersembunyi di balik keluarga Hill dan mengabaikan ketertiban?" Demon King pun hanya terdiam dan berkata, "Kita memang tidak bisa saling memahami. Hukumanmu telah ditetapkan oleh 12 Black Thrones. Rafis Vindika, kau bersalah karena melanggar hukum alam iblis, dan membantai keluarga Hill. Kau akan dikirim ke alam manusia." Rafis sangat terkejut mendengar hal itu. "Alam manusia? Tidak mungkin. Apakah ayah serius?" Demon King berkata, "Tebus dosa-dosamu di alam iblis, di mana kekuatanmu akan disegel. Lalu pelajarilah martabat sejati seorang Vindika." Dia berkata, "Tidak ayah, meski Hill itu menghabisi orang, mereka tidak menghancurkan jiwa." Demon King berkata, "Kenapa kalian masih berdiri di sini? Laksanakan segera hukumannya." Dan terlihat orang-orang berjubah yang akan menghukum Rafis, dan dia pun tidak terima dengan hal ini. "Berani-beraninya kalian melakukan ini kepadaku. Hentikan sekarang juga. Aku tidak akan pergi, karena aku tidak salah." Namun mereka telah mengeluarkan sihir mereka, dan langsung menempelkan ke tubuh dari Rafis. Dia terus berontak. Salah satu orang berkata, "Nikmati waktumu pangeran tidak waras." Dia pun benar-benar sangat marah. Namun orang itu kembali berkata, "Aku akan menjaga tempat ini dengan baik." Dia yang mendengar hal itu pun sangat marah kepada orang tersebut, dan dia merasa kesakitan. Rafis Vindika akan dijatuhi hukuman untuk turun ke alam manusia, dan kemudian diperlihatkan, peraturan alam manusia, kau harus menjalani hidup dengan sungguh-sungguh di tubuh yang kau tempati. Kau tidak boleh mengakhiri hidupmu sendiri sampai akhir masa hidup itu. Kau tidak boleh menghabisi sesama manusia. Pelanggaran aturan ini akan mengakibatkan penghapusan jiwa, dan tiba-tiba dia terbangun ke tubuh seorang manusia. Dia pun bertanya-tanya dan melihat tubuhnya. Dia benar-benar sangat kesal, karena dia benar-benar dijatuhkan ke alam manusia. "Rambe, dasar orang itu kurang ajar. Dia benar-benar mencelakaiku. Jadi orang sebelumnya bernama Rambe ya guys. Kalau aku kembali, aku pasti akan mencabut tanduknya." Namun dia merasakan seluruh tubuhnya merasa sakit. Ada apa dengan tubuh manusia ini? Apa aku terperangkap di dalam tubuh menyedihkan ini? Orang-orang keluarga Hill itu benar-benar tidak berguna sampai akhir. Tapi kenapa aku di sini sangat sulit untuk bernafas? Apa tidak ada tempat di dekat sini yang dialiri belerang? Namun tiba-tiba seorang perempuan masuk ke dalam kamarnya dan bertanya, "Kakak bicara apa?" Dia pun sangat terkejut dipanggil kakak.
Itu pun berkata kakak akhirnya sadar. Syukurlah. Dan dia pun langsung memeluknya. Aku pikir kakak tidak akan pernah bangun lagi. Rafis bertanya-tanya siapa dia sebenarnya. Apakah dia saudara sedarah tubuh ini? Dan tiba-tiba seorang perempuan juga datang dan memanggilnya Minho. Dia berkata terima kasih banyak karena sudah bangun. Kamu pasti kesakitan sekali selama ini. Jadi kita panggil saja Minho ya guys. Dan Minho berpikir situasi macam apa ini. Dan apa yang harus aku lakukan sekarang? Kata mereka, alam manusia adalah salah satu dari 3 neraka besar. Apa aku benar-benar bisa bertahan di sini? Dan tiba-tiba seorang pria datang sepertinya itu adalah ayahnya. Apakah kau sudah sadar? Ibunya berkata sayang Minho baru saja sadar. Namun tatapan wajah ayahnya terlihat sangat dingin, seperti tidak peduli terhadapnya. Ayahnya berkata bersiaplah dan pergi ke sekolah mulai besok. Kau sudah berbaring seminggu penuh. Kau punya banyak hal yang harus dikejar. Ibunya masih terlihat khawatir kepada Minho, karena kondisinya yang masih sangat lemah. Namun ayahnya tidak peduli dan menyuruhnya untuk diam, karena Minho sudah sadar. Itu sudah sangat cukup. Adiknya berkata Kak apakah kamu tidak apa-apa? Namun Minho berpikir, kalau dia ternyata lumayan menyukai manusia itu, dia justru sangat menyukai ayahnya ya guys, yang terlihat dingin terhadapnya, karena sifatnya yang terasa seperti iblis. Dia menunjukkan wajah senangnya. Adiknya pun sampai bertanya-tanya apa yang telah terjadi kepadanya. Minho berpikir gawat juga. Aku langsung menyukainya secara tidak sadar, sampai ingatan tubuh ini kembali. Aku harus berhati-hati. Kemudian diperlihatkan di sebuah sekolahan. Sepertinya dia baru saja berangkat sekolah dan diantarkan oleh ibunya. Oh jadi, ini sekolahan. Ibunya berkata kalau kamu merasa tidak enak badan saat pelajaran, tolong segera telepon aku. Ibunya benar-benar sangat khawatir. Minho berpikir aku sekolah di alam iblis 600 tahun yang lalu. Masuk ke sekolah manusia di usiaku saat ini. Tidak ada neraka yang lebih buruk dari ini. Dia berpikir kalau alam manusia itu benar-benar seperti neraka. Dia pun masuk ke sebuah kelas. Manusia bahkan tidak sanggup hidup sampai 100 tahun. Sebaiknya aku jaga sikap agar jiwaku tidak dihapus. Aku sudah mengulur waktu dengan menghancurkan keluarga Hill. Yang perlu kulakukan hanyalah kembali ke alam iblis dan mewarisi tahta ayahku. Sebelum garis keturunan kerajaan Vindika terancam lagi. Dan salah satu temannya pun memanggilnya. Lama tidak bertemu ya. Namun dia tidak bisa mengingatnya. Pria itu berkata Minho apa kau bawa uang iuran yang kau lewatkan selama kau tidak ada? Dia terlihat seperti ketakutan. Tubuh ini bereaksi dengan sendirinya. Sepertinya dia adalah seorang pembuli ya guys. Dia juga sangat terkejut. Karena tiba-tiba mengingat kejadian yang dialami oleh tubuh ini, dia terus dirundung oleh orang-orang itu. Mereka terus menghajarnya berkali-kali sampai dia menangis. Dia bisa mengingat semua kenangan pahit tersebut. Dia berpikir jadi alasan seluruh tubuhku sakit adalah karena mereka. Pria itu pun langsung menggeplak kepalanya. Kenapa kau sangat takut pada temanmu ini? Kau jadi makin menyedihkan. Sudah lama sekali. Ayo kita reuni dengan benar. Dan cepatlah bayar iuranmu. Sebagai tanda persahabatan, Minho berpikir jangan bilang kalau aku akan dihajar sekarang. Dia benar-benar sangat marah. Dan teringat saat-saat di sekolah iblis. Gurunya menjelaskan tentang manusia. Perhatikanlah baik-baik, manusia adalah makhluk yang sangat rendah. Mereka akan melakukan apa saja untuk menyembunyikan kelemahan mereka. Dan mereka adalah ras bodoh yang menyembah iblis dan malaikat secara bersamaan. Rafis berkata kalau begitu kita harus membakar makhluk bodoh menjadi abu. Gurunya pun menjawab, tepat sekali. Kalau kamu pernah menghadapi manusia, hancurkan kekejian itu di bawah kakimu. Kembali ke waktu sekarang dia yang terlihat sangat marah dan berpikir, berani-beraninya. Kalian ini cuma manusia biasa sampai berani menyentuhku. Dan tiba-tiba dia berdiri dan langsung memegang kepala dari pria tersebut. Manusia ini benar-benar bodoh. Dia langsung menghantamkan kepala pria itu ke meja dengan sangat keras. Dia terus berontak dan meminta agar dilepaskan. Salah satu teman pria itu pun sangat marah dan akan membelanya. Apakah kau sudah tidak waras? Namun Minho langsung menatapnya dengan tajam. Dan berpikir demonic powerku bereaksi. Dan pria itu pun akan menyerang Minho. Apakah kau mau mati? Namun dia dapat menghindari pukulan itu dengan sangat mudah. Ternyata sumpah serapah manusia membangkitkan demonic power. Keterkaitan antara kutukan dan energi demonik. Dia pun langsung menghajar pria itu dengan sangat mudah. Dan membuat dia terlempar dengan sangat keras. Anak-anak lain hanya bisa melihat kejadian itu. Demonic power harus disegel di alam manusia. Meskipun di tubuh manusia.
Demonic Power bereaksi pada kebencian. Salah satu anak berpikir apakah itu benar-benar Minho yang aku kenal, dan pria sebelumnya pun mengambil sebuah kursi, dan akan memukulkan ke arah kepala Minho. Namun anak berkacamata mengingatkan untuk menghindar. Minho langsung menoleh ke belakang dan menendang bocah tersebut dengan sangat keras. Dia benar-benar sangat kesakitan, dan tidak percaya. Bagaimana bisa kau melakukan ini kepadaku? Minho berkata mereka bilang manusia menjadi lebih kasar untuk menyembunyikan kelemahan mereka. Apa kau pikir melontarkan kata-kata kasar akan membuatmu menjadi kuat? Dia pun langsung menendang lagi bocah itu. Lihatlah asal mula kata-kata kasar manusia. Adalah bahasa ibuku, dan bocah itu pun langsung pingsan di tempat. Teman-temannya pun hanya bisa terdiam. Karena dia dapat menghajar kedua pembuli tersebut dengan mudah. Minho berpikir bagaimanapun. Juga, ayah, jadi yang harus kulakukan adalah bersembunyi dan melewati ini kan? Dia pun langsung tersenyum jahat ya guys. Teman-temannya hanya bisa kebingungan melihatnya. Dia langsung memanggil mereka, hai yang di sana. Adakah yang mau menyumpah serapahiku lagi? Dia benar-benar terlihat seperti iblis ya guys. Memang aslinya iblis sih. Dia tersenyum dengan sangat mengerikan. Namun mereka semua terlihat kebingungan. Apa dia benar-benar Minho? Apakah dia memang sekuat ini? Bocah berkacamata berkata, apakah kau baik-baik saja? Minho menyadari kalau bocah ini tadi mencoba membantuku. Kelihatannya cocok sekali untuk digunakan jadi pelayanku. Minho berkata aku baik-baik saja. Dan terlihat waktu sekolah pun telah usai. Dia bersama dengan bocah berkacamata pulang bersama. Bocah itu berkata serius deh, bagaimana kau bisa menangani mereka semua sendirian? Kau benar-benar sangat keren sekali. Minho, apa kau reinkarnasi dari isekai atau semacamnya? Minho berpikir apakah dia sadar. Bocah itu kembali bertanya apakah kau reinkarnasi dari dunia bela diri atau dunia game. Minho berpikir kalau pelayan ini sudah tahu identitas asliku. Namun dia teringat di saat berada di dalam dunia iblis. Rambe berkata, Rafis di alam manusia kau tidak boleh menghabisi manusia. Itu bisa membuat jiwamu dihapus. Rafis berkata memangnya kenapa? Bukannya Guru Cynthia bilang kita sebaiknya hancurkan manusia yang vulgar. Rambe berkata itu hanya ucapannya saja. Kau tidak boleh menganggap remeh kematian manusia. Kita adalah dewa yang mengatur kematian. Dia berkata tapi manusia terus mencoba saling membunuh satu sama lain kan? Rambe menjawab itu karena mereka sangat bodoh. Maka dari itulah ada kita. Ingat ini baik-baik. Jika kau menghabisi manusia dan jiwamu akan dihapus. Rafis berkata tapi itu tidak penting juga. Aku kan Demon God. Aku bahkan tidak akan pergi ke alam manusia. Dia teringat percakapan dengan Rambe saat itu. Dia berpikir kalau tidak bisa menghabisi manusia, bagaimana caranya aku menutup mulut mereka? Bocah berkacamata itu berkata kalau reinkarnasi memang ada. Itu pasti enak. Andai saja aku bangun di dunia lain. Minho menyadari kalau yang ini bau rasa sakit penuh keputusasaan yang sangat kental. Perasaan itu dapat dirasakan oleh Minho. Aku tahu reinkarnasi dan semacamnya itu tidak masuk akal. Aku tahu lebih dari siapapun. Sebanyak apa kau menahan diri sebelum lepas kendali? Minho pun senang. Ternyata dia tidak sadar. Dia hanya mengarang saja. Bocah itu berkata kau luar biasa sekali tadi Minho. Dia pun terlihat tidak senang dan sampai merinding karena dipuji oleh manusia. Dan kemudian scene beralih. Sepertinya Minho telah berada di rumahnya. Dan berpikir saat manusia terkutuk. Demonic Power tentu saja diaktifkan. Seorang demon yang terkurung di tubuh manusia seharusnya tidak bisa memakai Demonic Power. Apa yang sebenarnya terjadi kepadaku? Tapi ini sesuai dugaanku. Memangnya pernah ada batasan bagiku? Aku adalah pangeran iblis. Namun dia merasakan sakit tiba-tiba di sekujur tubuhnya. Karena tubuh ini terlalu lemah untuk menahan Demonic Powerku. Seluruh tubuhku terasa sangat sakit. Aku baru hidup sebagai manusia selama 1 hari. Dan rasanya sudah tak tertahankan seperti ini. Kalau sesakit ini, bagaimana caranya aku bisa tidur? Namun tiba-tiba dia langsung tertidur tanpa sadar, dan diperlihatkan keesokan harinya, dia yang kembali berangkat sekolah, dan bertemu dengan bocah berkacamata. Dia berkata sudah berapa lama ya sejak aku terakhir merasakan hidup sekolah yang normal. Terima kasih Minho, karena kau tidak ada yang macam-macam dengan kita. Dia menjawab terserah saja, karena aku lebih memilih menghajar mereka. Dia berpikir dalam hati kalau dia ingin menguji demonic power-nya lagi. Bocah itu pun sangat terkejut. Tiba-tiba ada yang memanggil mereka berdua, Zheng dan Minho, jadi bocah berkacamata itu bernama Zheng ya guys. Ternyata itu adalah gerombolan dari para pembuli yang sebelumnya.
Dia ternyata mengajak kakaknya untuk melabrak Minho. Pria itu berkata, kau yang macam-macam dengan adikku ya. Aku sudah melindungimu selama ini hanya dengan imbalan recehan, dan begini caramu membalas kebaikan itu. Zheng terlihat sangat ketakutan. Berbeda dengan Zheng, Minho bahkan sangat senang mendapatkan perlakuan seperti itu. Dia sampai berbunga-bunga. Iya, itu aku. Orang tersebut pun mengajak Minho untuk mengikutinya. Dia dengan senang mengikuti pria itu. Pria tersebut berkata kepada adiknya. Adiknya bernama Rio. Sudah kubilangkan, jangan sampai kau dipukuli, dan kau malah dipukuli oleh tikus kurus kering seperti itu. Ternyata dia namanya adalah Zheng Minho ya guys. Bocah berkacamata belum disebutkan siapa namanya. Pria itu pun berkata, apa yang kita lakukan soal ini? Kalau kau kubiarkan, aku terlihat seperti kakak buruk yang tidak bisa menjaga saudaranya. Begitukah yang diajarkan ibumu? Dia pun menuju kepala Minho. Apakah ibumu mengajarimu memukuli teman baik? Minho menjawab, iya memang seperti itu. Pria tersebut pun sangat terkejut. Apakah kau meledekku? Dia langsung akan menampar Minho. Dan Minho berpikir, kalau umpatan manusia matang yang membawa-bawa nama ibu memang selalu menyenangkan. Dia pun langsung menahan tangan pria tersebut dengan sangat mudah. Dia menggenggam dengan sangat keras. Apa-apaan bocah ini? Minho berkata, wahai ibu yang maha kuasa, yang memberi racun kepada lidah manusia. Dia pun langsung menghantam pria tersebut dengan sangat keras. Katamu kekerasan hanya mengikat raga, namun suara busuk menggerogoti jiwa. Orang-orang malang ini sangat ingin menemuimu. Dia benar-benar dihajar oleh Minho sendirian, yang membuat mereka semua sangat terkejut melihat hal itu. Dia pun sampai babak belur. Pria itu meminta teman-temannya untuk membantunya, dan mengeroyok Minho. Jadi kalian akan menyerangku bersamaan. Itu malah terlihat bagus. Dia dengan sangat cepat menghajar semua orang yang ada di sana. Ini benar-benar sangat mudah dan menyenangkan. Bocah berkacamata sangat syok melihat kejadian ini. Bagaimana mungkin dia bisa sekuat itu? Minho pun sepertinya telah selesai menghajar mereka semua, dan terlihat mereka yang jatuh pingsan tidak berdaya. Minho sangat senang. Ini sungguh menyegarkan. Dia pun teringat dengan pamannya. Paman, yang memberikan kekerasan kepada manusia saat ibu menciptakan kutukan atau umpatan. Sekarang aku mengerti. Mengapa kau mengizinkan manusia menggunakan kekerasan? Terima kasih paman. Dia merasa seperti benar-benar diberkati ya guys. Temannya pun hanya bisa terdiam melihat itu. Kemudian terlihat ada seekor tikus yang melihatnya. Sepertinya itu adalah mata-mata dari alam iblis ya guys. Seperti yang Anda lihat, tugas yang Anda perintahkan telah dijalankan dengan baik. Keponakanku yang imut. Jadi dia adalah paman dari Rafis ya guys. Nampaknya kau suka hadiah pamanmu ini. Rambe berpikir, Black Demonic Stone tertanam di matamu alih-alih Forbidden Stone. Mari lihat selama apa kau bisa menahannya. Rafis, dia sepertinya terlihat sedang merencanakan sesuatu ya guys. Dan pamannya pun berkata kepada Rambe, dasar Rafis kurang ajar. Dia benar-benar membantai keluarga Hill. Rambe menjawab, Rafis hanya merasa puas ketika semua berjalan sesuai keinginannya. Pamannya pun berkata siapa yang bisa melunakkan anak keras kepala itu, tetap saja, membuangnya ke alam manusia tanpa pikir panjang. Bahkan Gamudair tidak menunjukkan belas kasihan. Rambe berkata, ketika berhadapan dengan makhluk tingkat tinggi yang kejam, yang mempan hanyalah tunduk pada kekuatan, itulah prinsip Demon King Gamudair. Pamannya menjawab alam manusia adalah tempat di mana alam iblis mengirim penjahat terburuknya. Rafis tidak akan beradaptasi dengan mudah. Bocah kecil itu tumbuh cepat dan sudah menimbulkan masalah. Rambe berkata itu sebabnya kau memberinya Black Demonic Stone bukan? Jadi pamannya bernama Barkan. Rambe berkata Lord Barkan. Persiapan untuk memanifestasikan orang-orang pendosa yang dikirim ke alam manusia sudah selesai. Barkan berkata tunjukkan padaku. Dia pun langsung mengeluarkan sesuatu. Dan berkata karena Rafis telah turun ke alam manusia, dia pasti akan berhadapan dengan mereka. Terlihat banyak sekali iblis-iblis yang sangat mengerikan, dan dia seperti menaruh sesuatu ke dalam gelas besar yang ada di hadapannya ya guys. Mimin juga belum paham nih guys. Barkan berkata, aku menantikannya. Keponakanku, Rafis, kau akan mengalami kegelapan sejati, dan kemudian diperlihatkan di sebuah kafe. Mereka berdua yang sedang makan. Bocah berkacamata berkata, yang benar saja. Apa yang sebenarnya terjadi Minho? Kau juga mengalahkan saudara Rio dengan mudah. Kau sangat keren sekali. Aku merasa seperti menonton film. Minho berkata mereka bilang rasanya seperti lautan api neraka.
Tapi tidak ada yang spesial. Dia sepertinya sedang memakan sebuah makanan yang sangat pedas ya guys. Dia pun sampai menangis tapi dia tidak mengakui kalau dia sampai menangis. Ini hanya keringatku saja. Temannya berkata sudah kubilang kau harus mulai dengan rasa pemula. Minho berpikir iblis yang menghindari neraka bukanlah iblis sama sekali. Dan tiba-tiba temannya mendapat sebuah panggilan dari Jin Jae-hui. Dia pun terlihat terkejut. Minho bertanya kenapa kau tidak menjawab telepon. Bocah itu berkata Minho aku ada panggilan mendesak. Jadi aku pergi dulu. Tolong nikmati makananmu. Dia menunjukkan gerak-gerik yang aneh ya guys. Minho pun seperti tidak peduli. Kemudian scene beralih. Diperlihatkan di sebuah tempat. Ada seorang wanita dan pria yang sedang ditato. Wanita itu berkata jangan bergerak. Kau akan terluka. Kau seharusnya membayar hutang tepat waktu. Sepertinya pria yang ditato di dahinya adalah seorang yang memiliki hutang ya guys. Kau menambah pekerjaanku jadinya. Dan ini telah selesai. Pria itu tepat ditato tepat di dahinya. Sepertinya berhasil. Kau punya kulit yang bagus. Dan tiba-tiba bocah berkacamata itu datang ke tempat tersebut. Wanita itu berkata kenapa kau terlambat sekali. Jadi bocah itu bernama Sion ya guys. Kemarilah dan lihat ini. Buka matamu lebar-lebar dan lihatlah baik-baik. Apa artinya ini? Dan itu tertulis pencuri. Dia dihukum karena tidak melunasi hutang. Lalu bagaimana denganmu Sion? Apa janji kita berjalan baik? Sion terlihat sangat ketakutan. Dia berkata kalau Beg terus bermunculan. Wanita itu berkata kau pikir ini lelucon. Kenapa kau begitu lamban? Dan dia pun langsung meraih tangan dari Sion. Mungkin kau akan paham jika aku mengukirnya di tanganmu. Dia benar-benar sangat ketakutan. Dan memohon untuk tidak melakukannya. Wanita itu berkata, Sion, dengarkan aku baik-baik. Ini adalah kesempatan terakhir yang kuberikan. Kau tidak ingin berakhir terbaring seperti itu juga kan? Jadi lakukan persis seperti yang aku katakan. Dan pastikan semuanya dipersiapkan dengan matang. Kemudian scene beralih. Sion yang telah berada di rumahnya dan menghadap sebuah komputer. Bisakah aku menyelesaikannya? Tapi jika aku tidak melakukannya, Jin akan melakukan itu kepadaku. Jadi wanita itu bernama Jin ya guys. Dan kemudian diperlihatkan di kamar Minho. Dia merasa kalau perutnya sangat sakit. Sepertinya itu efek dari makanan pedas yang sebelumnya. Apa ini yang namanya lemah terhadap pedas? Perutku seperti terbakar. Dan rasanya seperti seluruh tubuhku akan hancur. Aku hampir tidak bertarung dan bahuku hampir copot. Tubuh menyedihkan dan lemah ini. Aku Rafis Vindika. Tidak akan tumbang oleh hal seperti ini. Dia pun langsung melakukan push up. Dan sit up. Aku akan memperbaiki tubuh sampah ini bagaimanapun caranya. Tidak ada rasa sakit yang bisa membuatku menyerah. Dia benar-benar melakukan itu dengan serius. Dan kemudian diperlihatkan keesokan harinya. Sion yang telah berada di sekolah. Dia memegang sebuah flash disk yang berisi sebuah aplikasi. Dia pun berpikir aplikasi ini terlalu berbahaya. Dia teringat dengan perkataan Jin. Kalau dia disuruh untuk memastikan semuanya disiapkan dengan sangat matang. Sion sepertinya sangat cemas dengan hal itu. Dan kebingungan apa yang harus aku lakukan. Tiba-tiba Minho mengagetkannya. Ada apa denganmu? Kenapa kau begitu terkejut seperti itu? Sion berpikir haruskah aku meminta bantuan dari Minho? Tapi tidak. Jika Minho yang sekarang pun akan berada dalam bahaya. Jika terlibat dengan Jin, aku tidak bisa membiarkan Minho ikut terluka. Namun tiba-tiba Minho menyadari sesuatu. Dia merasakan kalau dia pernah mencium bau ini sebelumnya. Dan ada seorang wanita yang terjatuh di hadapannya. Wanita itu bernama Sung Ye. Sion pun langsung akan membangunkannya. Apakah kau? Tidak apa-apa. Apakah kau terluka? Terlihat dia yang pingsan. Namun Minho menyadari kalau itu adalah sebuah energi demonik. Bagaimana bisa ada dalam diri manusia? Dan tiba-tiba ada seorang guru yang menghampirinya. Apa yang terjadi? Bertahanlah kita akan menuju ke UKS. Dia langsung menggendongnya. Namun terlihat sebuah lambang di tangan Sung Ye. Dia menyadari kalau itu adalah lambang keluarga Hill. Lambang itu ada di tubuh manusia. Bagaimana bisa? Aku harus memverifikasi ini sendiri. Kemudian diperlihatkan di sebuah rumah sakit. Di sana Minho datang ke tempat itu dan akan masuk ke sebuah kamar. Namun dia dihentikan oleh seseorang. Kau yang di sana tunggu sebentar. Apakah kau temannya Sung Ye? Dia butuh istirahat sekarang. Jadi tidak diizinkan adanya kunjungan. Minho pun langsung menatap tajam ke arah penjaga tersebut. Dan berkata aku memberimu Oblivion. Dia pun seperti terhipnotis oleh Minho. Dan langsung duduk di tempat tersebut. Minho berpikir bahkan dengan demonic power selemah ini.
Kemampuan selevel ini bisa dilakukan, tapi ini hanya sementara. Dia pun langsung masuk ke tempat itu dan bertemu dengan Sung Ye. Namun Sung Ye tidak mengenalinya. Ada apa ini? Siapa kamu? Namun Minho kembali berbalik bertanya. Lalu siapa dirimu? Sung Ye bertanya kenapa kamu tiba-tiba masuk. Minho langsung memegang tangannya. Minho berkata beraninya manusia. Kenapa kau memiliki lambang keluarga Hill? Sung Ye berkata omong kosong macam apa ini? Minho berkata jika kau tidak ingin masalah jadi runyam, katakanlah dengan jujur. Siapa identitasmu yang sebenarnya? Dan dia pun terlihat sangat ketakutan ditatap oleh Minho. Karena dia terlihat seperti iblis yang mengerikan. Terlihat dia berkata terbata-bata karena dia benar-benar ketakutan. Minho berkata tidak bisakah kau bicara yang benar? Sung Ye pun berkata aku benar-benar tidak tahu. Jin bilang padaku, kalau aku mau gabung kru mereka, aku harus membuat tato ini. Dan dia akan memberi kupil diet juga. Minho berpikir aroma samar yang tercium dari wanita ini. Aku pernah menciumnya sebelumnya di alam iblis. Kemudian dia pun teringat dengan masa di saat dia masih kecil. Dia bersama dengan Rambe di sebuah tempat terlarang. Rambe pun bertanya kepada Minho atau Rafis ya guys. Mau kemana kau? Area ini terlarang. Minho pun berkata apakah kau takut? Dia terlihat mengejeknya. Yang membuat Rambe terlihat kesal. Dia menjawab bukannya aku takut. Aku cuma tidak mau dihukum. Minho berkata kalau begitu pergilah dari sini. Rambe menjawab aku tidak bisa melakukannya. Kalau aku tinggal sendirian, maka kau pasti akan berbuat onar lagi. Dia berpikir seberapa jauh lagi kita akan pergi, dan mereka menyusuri tempat tersebut. Minho apa kau tahu ini? Dia menjawab mana ku tahu, kalau kau tidak mengatakannya. Rambe berkata berada di tempat gelap seperti ini, mengingatkanku pada sebuah cerita, tentang mereka yang memiliki mata yang melampaui spesies mereka. Setahuku, ada dua cara mereka kehilangan penglihatan. Entah cahaya terlalu menyilaukan dan mereka jadi buta, atau mereka tidak melihat apa-apa sama sekali dan penglihatan mereka layu, di tempat segelap ini. Namun tiba-tiba Minho menyadari sesuatu di hadapannya dan menyuruh Rambe untuk diam. Ada sesuatu di sana. Terlihat di sana ada sebuah tangan yang memegang bunga. Mereka pun bertanya-tanya apa itu sebenarnya. Namun Minho tidak peduli dan akan mendekatinya walaupun itu terlihat berbahaya. Ketika mendekat Rambe menyadari, bukankah orang ini adalah Jeremy Hill? Dilihat dari kondisinya dia sudah mati. Muncul sebuah bunga di seluruh tubuhnya. Tapi bunga apa ini? Namun terlihat Minho yang langsung mencabut bunga itu dari tubuhnya. Baunya menjijikan. Namun Rambe menyadari ini adalah devouring flower. Dan kembali ke waktu sekarang. Minho berpikir baunya persis seperti bunga itu sebelumnya. Sung Ye benar-benar ketakutan dan meminta ampun kepada Minho. Dan terlihat di luar jendela terdapat kelelawar yang sepertinya sedang mengawasinya. Sepertinya itu adalah pengawasan dari pamannya ya guys. Dari dalam wujud kelelawar itu, dia berpikir tentang Minho. Kau sudah menemukannya. Aku menantikan ini. Kemudian scene beralih, diperlihatkan. Di sebuah bangunan tua, sepertinya ini adalah tempat tato jin, lambang Hill dan devouring flower. Apa ini benar-benar cuma kebetulan? Kemudian diperlihatkan ada beberapa orang. Mereka sedang membicarakan Sion. Salah satu berkata, kenapa Kak Yomo terobsesi sekali dengan bocah SMA berandalan itu? Yang bernama Sion, dia pun menjawab, bukan bocahnya. Tapi aplikasinya yang dia buat itu yang kita butuhkan. Jadi kita pakai teknologi juga sekarang. Dia memegang sebuah permen, dan permen itu bernama Blue Ribbon. Itu adalah obat baru yang dikembangkan oleh Kak Yomo. Jangan berlebihan, dasar tidak waras. Apa kau tidak dengar dengan apa yang terjadi pada sungai kemarin? Katanya efek samping barang baru ini cukup parah. Pria itu pun berkata bodoh amat. Asalkan rasanya enak aku tidak peduli. Terlihat dia juga memiliki tato keluarga Hill ya guys. Dan Minho telah sampai di tempat itu dan menyadarinya. Bau yang sama lagi. Dan ada lambang keluarga Hill. Dia pun bertanya apa kalian bikin tato itu di tempat jin juga. Mereka pun bertanya-tanya ada apa dengan orang aneh ini. Apa kau temannya jin? Harusnya kau bicara sopan kepada orang yang lebih tua. Dia memegang pipi dari Minho. Namun Minho langsung menamparnya dengan sangat keras. Dia bahkan sampai terjatuh. Teman-temannya pun sangat marah. Siapa yang mengirimmu? Namun Minho langsung menghantam orang tersebut. Apa kau sudah tidak waras? Kau akan mati hari ini. Dia langsung menyerang Minho namun dihindari dengan sangat mudah. Dia langsung menyerang balik dengan pukulan yang sangat keras. Tersisa satu orang yang menggunakan pisau. Dia menghunuskan pisaunya ke arah Minho.
namun dia langsung ditendang dengan sangat keras. Minho pun bertanya di mana Jin berada. Namun orang yang berambut kuning ternyata masih bisa bangun dan wajahnya pun terlihat aneh. Dia berkata akan kuhabisi kau. Minho menyadari ini adalah energi demonik, dan ini menjadi lebih kuat. Apa-apaan ini? Dan orang tersebut langsung menyerangnya. Minho berpikir kalau gerakan pria ini berubah. Apa obat itu juga meningkatkan kemampuan fisik? Minho terjatuh karena tersandung orang di belakangnya. Namun terlihat pria itu yang telah siap menerkam Minho. Dia pun akan menghantam Minho dengan keras. Namun Minho sepertinya tidak bisa menghindar lagi. Kemudian Sin beralih, diperlihatkan di sebuah tempat. Di sana terdapat Jin dan juga teman-temannya. Orang yang sedang tidur bertanya apakah aplikasinya belum selesai. Pria di sebelah Jin menjawab dan hanya bisa meminta maaf. Aku sudah memperjelasnya kali ini, jadi tidak akan lama. Pria berambut merah berkata rasanya kau bilang begitu juga terakhir kali. Dan kami sudah menangkap orang yang mencuri Blue Ribbon kita. Orang tersebut pun mengaku kalau dirinya bersalah. Dan meminta ampun. Tolong beri aku kesempatan lagi. Aku tidak akan membuat kesalahan. Terlihat di sana ada sebuah bunga berwarna biru. Pria itu langsung mencabutnya. Dan orang yang ada di sana terlihat sangat ketakutan. Dan terus memohon agar diampuni. Pria tersebut pun langsung akan menancapkan bunga itu ke arahnya. Dia benar-benar sangat ketakutan. Dia langsung dihantam tepat di kepalanya, dan menusukkan bunga itu di matanya. Jin hanya bisa melihat kejadian itu. Orang tersebut pun terus meminta ampun. Namun orang berambut merah masih akan menancapkan bunga tersebut di tubuhnya. Dan dia pun langsung menusuk kedua matanya. Yang membuat pria itu pun langsung terkapar dan sangat kesakitan. Pria itu berkata tidak ada kesempatan kedua. Aku yakin kalian semua memahami itu. Mereka juga terlihat terkejut dengan kejadian ini. Begitu juga dengan Jin yang sangat ketakutan terhadap orang tersebut. Dan orang berambut merah berkata, jangan mencari-cari alasan lagi dan cepat selesaikan tugasmu. Jin pun akhirnya mengerti. Kemudian diperlihatkan Jin yang telah berada di luar ruangan. Dia terlihat ketakutan dan sedang menelpon seseorang. Kalau begini terus aku juga akan mati. Sion cepat angkat. Ternyata dia menelepon Sion. Dan terlihat di ruangan Sion dia yang menyadari kalau mendapat telepon. Dia pun langsung mengangkat telepon itu. Ternyata itu telepon dari Minho. Dan Minho berkata tadinya aku mau menyelidikinya sendiri. Tapi anak-anak di sini tidak mau dengar. Sion pun berkata ada apa memangnya. Minho berkata apakah kau kenal Jin? Aku sebelumnya melihat kalau kau mengangkat telepon dari Jin sebelumnya. Benar kan? Sion sangat terkejut dan berkata bagaimana kau bisa mengetahuinya. Dia pun berkata namanya tertera di layar handphone MU. Apa kau tahu di mana dia tinggal? Sion bertanya, bagaimana kau bisa mengenal Jin? Jangan bilang orang-orang itu berhasil mempengaruhimu. Minho menjawab, tidak, bukan seperti itu. Aku yang mencarinya. Ada sesuatu yang harus kupastikan sendiri. Lalu Sion pun bertanya di mana kau berada. Sekarang, dia menjawab aku ada di toko tato Jin. Tapi dia tidak ada di sini. Sion menjawab, Minho, kau sama sekali tidak boleh terlibat dengannya. Aku akan ke sana sekarang. Terlihat Minho yang melihat seekor kucing. Dia pun berkata hai kau bola bulu. Aku sedang berbicara denganmu. Minho langsung mengangkat tubuh kucing tersebut. Kau mengerti ucapanku kan? Dan kucing itu pun mengeong saja. Namun Minho langsung menatapnya dengan tajam. Bicara yang benar. Dan tiba-tiba kucing itu sangat ketakutan. Dan menjawabnya, baik tuan. Ternyata Minho menyadari. Yang pertama kali mengawasiku tikus. Kemarin kelelawar. Dan sekarang kucing. Apa sebenarnya dirimu itu? Dan kucing itu menjawab, aku adalah monitor dari alam iblis yang dikirim ke alam manusia. Sosok dari dirinya adalah seorang wanita iblis ya guys. Misiku adalah mengawasi para tahanan tanpa disadari. Itulah kenapa aku mengawasimu Tuan Rafis. Minho berpikir energi demoniknya terlalu lemah. Apakah dia benar-benar demon? Kucing itu menjawab. Tapi aku tidak tahu bagaimana Tuan bisa menyadariku. Minho menjawab kau terlalu menonjol. Dan sekarang kau berdiri dua-dua kaki sepertiku. Tidak ada gunanya bertanya padamu lebih banyak. Master dari makhluk ini, tunjukkan dirimu yang sebenarnya. Sepertinya masalah itu adalah Rambe ya guys. Dia pun berpikir ternyata lebih cepat dari yang aku duga. Mereka pun saling berkomunikasi. Ternyata kau mengetahuinya terlalu cepat ya. Rafis menjawab, apakah ini semua ulahmu lagi? Dasar kurang ajar. Dia pun menjawab memanggil temanmu kurang ajar itu cukup keren. Minho berkata apa yang kau rencanakan kali ini. Namun Rambe malah terlihat tidak peduli dan terus berputar-putar dalam menjawab.
Lupakan sajalah, biarkan aku bertanya. Beberapa hal jadi berbeda dari yang kuingat. Apa tawanan normalnya bisa menggunakan demonic power di alam manusia? Rambe menjawab, power katamu. Ada beberapa pengecualian untuk setiap aturan. Kalau akan mengetahuinya sendiri nanti, apa ada hal lain yang ingin kau tanyakan? Dia pun bertanya tentang Devouring Flower. Aromanya sangat kuat di dunia ini. Kalau dulu pernah mencium aromanya kan? Jadi pasti kau tahu. Itu adalah bunga terlarang bahkan di alam iblis. Tapi aku malah merasakannya di sini. Rambe menjawab, para administrator alam iblis sudah tahu soal pengaruh keluarga Hill yang telah meluas sampai ke dunia manusia. Mereka yang sangat gigih. Jadi kita tidak bisa mengatakan apakah mereka telah sepenuhnya musnah. Minho pun berkata, jadi ini benar-benar keluarga Hill lagi. Apakah maksudmu pasukan yang tersisa ada di sini, di dunia manusia? Dia pun hanya tersenyum tipis, dan menjawab kalau alam manusia tidak lagi seperti dulu. Sekarang jadi taman bermain untuk segala macam konspirasi. Ini ternyata sangat cocok. Selagi kau di sana, kenapa kau tidak pergi dan membereskan mereka semua? Minho berkata, membereskan mereka semua katamu. Apa yang sedang kau bicarakan? Katakan padaku apa lagi yang sedang terjadi. Namun sepertinya komunikasinya pun telah terputus. Dan kucing itu kembali seperti semula. Minho benar-benar terlihat sangat marah dan kesal. Sin kembali beralih ke tempat Jin berada. Dia masih saja mencoba menelepon Sion. Kenapa dia tidak mengangkat teleponnya? Waktu sangatlah penting saat ini. Apa dia sudah tidak waras? Dia tidak menjawab teleponku. Ini menyebalkan sekali. Dan Jin menelpon seseorang yang sedang memakaikan sebuah game di warnet. Pria itu bernama Seong Jun. Jin menyuruhnya untuk datang ke kantor sekarang juga. Kita akan menangkap Sion sekarang. Kemudian diperlihatkan Minho yang berkata kepada kucing itu, kalau kau adalah monitor, kau pasti tahu banyak soal informasi di dunia manusia kan? Kucing itu menjawab, mungkin bisa dibilang seperti itu. Selagi aku mengunjungi para tahanan secara bergilir, aku mendapatkan update terbaru mengenai informasi dasar, dan kemampuan deteksiku cukup baik. Minho pun berkata, kau kembalilah ke wujud aslimu. Kucing itu terlihat terkejut, namun Minho terus memaksanya dan menunjukkan wajah iblisnya. Apa kau ingin aku melakukannya untukmu? Dan kucing itu sangat ketakutan. Dia akhirnya berubah wujud menjadi seorang gadis. Minho berpikir kalau dia terlihat sangat lemah. Dia berkata, Rambe pasti punya alasan mengirimmu ke sini. Siapa namamu? Dia pun menjawab, aku tidak mempunyai nama. Dan Minho pun memberinya nama Street, karena dia menemukannya di jalan. Jangan lupakan dari mana kau berasal. Dan dia pun terlihat senang karena diberi nama oleh tuannya. Terima kasih. Banyak sudah memberiku nama. Minho bertanya, sekarang beritahu aku semua yang kau ketahui soal dunia manusia. Dan dia pun akhirnya menceritakan semuanya. Kemudian diperlihatkan Sion yang sedang berlari menuju ke sebuah tempat. Dia berpikir kalau Minho berada dalam bahaya. Aku seharusnya menolak sampai akhir. Terlihat di masa sebelumnya. Sion yang baru saja memenangkan sebuah penghargaan. Aku tidak percaya kalau aku bisa menang. Dia berhasil mendapatkan penghargaan karena membuat sebuah aplikasi. Namun di saat itu dia ditunggu oleh Jin dan juga komplotannya di luar. Jin berkata, kamu developer yang menangkan. Kudengar hadiah uangnya sebesar 50 juta. Kamu adalah aset yang berharga sekarang. Bahwa dia ke mobil sekarang. Terlihat dia yang telah dibawa di dalam mobil. Dia terlihat sangat ketakutan. Di dalam mobil juga terdapat pria berambut merah yang sebelumnya, ya guys. Dia bertanya, apa yang kau takutkan? Lihatlah di sampingmu. Itu adalah koper berisi 5 juta won tunai. Serahkan aplikasi yang telah kamu buat pada kami. Sion menjawab, aku tidak membuatnya untuk dijual. Pria tersebut pun berkata, apakah hanya itu yang kau pikirkan? Sion benar-benar ketakutan saat itu. Dan kembali ke waktu sekarang. Dia yang terus berlari ke sebuah tempat. Aku harus ke sana dengan cepat. Dan memastikan kalau dia tidak bertemu Jin. Namun tiba-tiba di hadapannya ada seorang yang menghadangnya. Dia pun sangat terkejut ketika dia melihat wajah orang itu. Ternyata itu adalah anggota dari Jin. Salah satu mereka berkata, lihatlah ini. Kita tidak sampai perlu mencarimu. Ternyata di sana juga ada Jin. Dia terlihat sangat marah. Tamat kau sekarang, bocah nakal. Sion benar-benar sangat ketakutan melihatnya. Jin berkata, mulai sekarang pekerjaanmu hanya mengurus aplikasi di sini. Jika kau tidak ingin dikurung seumur hidup, sebaiknya kau mengerjakannya dengan benar. Sion terlihat tidak mau melakukannya. Namun Jin tidak peduli. Kami akan mengawasi setiap gerak-gerikmu dari luar. Sebaiknya jangan bertindak konyol. Dia pun tidak percaya dengan apa yang telah terjadi kepadanya.
Ini telah berakhir. Orang berkacamata berkata, apa dia sungguh seorang developer? Dia terlihat seperti seorang pecundang. Mereka bilang kita membutuhkan hal yang dia kembangkan. Jika kita ingin mendistribusikan Blue Ribbon, aplikasi yang dia buat bernama I'm Here, atau aku di sini ya guys. Bagaimana bisa itu menjadi saluran distribusi? Bahkan namanya terdengar seperti sampah. Terlihat dia yang dikeplak kepalanya dan disuruh menjalankan aplikasi tersebut. Dan sepertinya bos mereka pun datang, yaitu pria berambut merah ya guys. Dia bertanya apakah semuanya telah siap. Hal yang Sion buat adalah inti dari proyek Blue Ribbon. Saat kita punya data pembeli di tangan kita bisa memanipulasi pasar sesuai hati kita. Fitur sharing real-time location yang ada di aplikasi tersebut akan menjadi senjata utama kita. Dalam mengembangkan bisnis ini, pria berkacamata berkata, apa akhirnya kita akan mulai menjual Blue Ribbon secara nyata bos? Dia menjawab iya. Saatnya menunjukkan ini ke dunia. Kemudian diperlihatkan keesokan harinya di sekolahan. Terlihat anak-anak yang mulai menginstal aplikasi tersebut, dan saling menambahkan teman seperti Facebook ya guys. Mereka pun bertanya-tanya aplikasi apa ini. Seorang berkata kamu akan mendapatkan cashback setelah menambahkan teman, 30 ribuan per orang. Aku bisa mendapat hampir 100 ribu cuma dengan menambahkan 3 orang. Mereka semua terlihat sangat tertarik dengan ini. Dan menyuruh mereka semua untuk menginstal aplikasi tersebut. Di sana juga terdapat event saat pendaftaran, yaitu pil diet, yang ternyata adalah Blue Ribbon. Dapatkan produk diet Blue Ribbon secara gratis dengan mendaftar. Ini adalah obat fungsional untuk kesehatan yang telah lolos sertifikasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Mereka pun semua terlihat sangat tertarik. Terlihat Jin yang sangat senang, karena jumlah pengguna naik sebanyak ini dalam sehari. Ini benar-benar keren. Bos Yomo memang hebat. Jadi bos mereka bernama Yomo ya guys. Jin berkata kau masih belum menangkap orang yang menghancurkan tokoku. Seorang menjawab sebenarnya aku sudah mengecek CCTV. Tapi ada kelelawar yang menutupinya. Dia pun terlihat kesal. Kelelawar itu melihat kamera. Bagaimana dengan kamera lain? Dan ternyata di sana ada tikus yang juga menutupinya. Memangnya ini masuk akal. Dan terlihat pria berkacamata mendapatkan sebuah pesan. Dan memberitahukan kepada Jin untuk pergi. Aku menerima kabar bahwa stok Blue Ribbon sudah datang. Kemudian diperlihatkan Minho yang berada di sebuah tempat. Dia sedang bersama dengan Street. Apa yang kau lakukan di sini? Dia pun langsung berubah ke wujud aslinya. Street menjawab berat badan saya agak bertambah akhir-akhir ini. Minho bertanya bagaimana dengan investigasi yang aku beri kemarin kepadamu. Dia menjawab itu sungguh tugas yang sulit. Tapi saya berhasil menemukannya. Kemudian Minho teringat dengan seseorang yang telah dihajarnya. Dia melihat sebuah permen yang tergeletak di sana dan mengambilnya. Dia pun berpikir, sudah kuduga. Baunya adalah devouring flower. Jadi mereka mengkonsumsi ini untuk awakening. Mustahil untuk membudidayakan devouring flower tanpa inang. Bagaimana bisa mereka mendapatkan bunga yang bahkan sudah punah di dunia iblis? Street berkata permen yang Anda minta untuk diselidiki ini disebut Blue Ribbon. Ini menyebar di antara manusia dalam berbagai bentuk, seperti pil diet atau suplemen. Minho bertanya lalu bahan mentahnya bagaimana? Dia menjawab itu karena Blue Ribbon diproduksi secara rahasia. Sulit untuk mencari tahu sumber materialnya. Minho terlihat kesal dan berkata, jadi kau tidak menemukan hal yang berguna? Ya, Street sangat ketakutan dan berkata, bukan begitu tuanku. Produk jadi mereka sudah menyebar secara masif, karena volumenya sangat besar. Jika kita mengikuti jejak konsentrasi energi demonik itu, kita bisa menemukan tempat produksinya. Minho berkata seharusnya kau pergi sejak tadi. Street menjawab karena Master Rambe menyuruh saya pergi dengan tuan. Minho sedikit terkejut. Rambe katamu, apa kau melaporkan detail kecil apapun padanya? Street meminta maaf. Saya hanya makhluk rendah yang mengikuti perintah kalian berdua. Minho pun menyuruh untuk memilih jalan sekarang juga. Kau memilih aku atau Rambe? Siapa master aslimu? Dia pun terlihat ketakutan dan sangat bingung. Minho berkata jika kau memilih diriku, akan aku pastikan kau tidak akan jadi makhluk rendahan lagi. Dan Street langsung membayangkannya kalau dia akan menjadi makhluk yang lebih tinggi. Dia langsung bersujud di hadapan Minho. Saya menawarkan darah dan raga saya kepada kegelapan. Dan Minho langsung melakukan sesuatu kepadanya. Dia berkata aku adalah Rafis Vindika. Mengangkatmu menjadi bawahan pribadiku. Dan terlihat sesuatu seperti roh keluar dari tubuh Street. Sepertinya kini Rambe tidak bisa mengetahui detail apapun. Karena Minho telah mengangkat Street menjadi bawahan pribadinya.
dan Minho pun berkata ayo kita pergi ke tempat di mana Blue Ribbon berkumpul. Dan diperlihatkan mereka yang telah sampai di sebuah tempat yang berisi banyak kontainer. Street berkata di sini tempat di mana energi demonik dari Blue Ribbon terkonsentrasi. Minho menyuruhnya untuk membuka kontainer tersebut. Tapi itu terkunci dengan rapat. Minho langsung menghantam rantai tersebut. Minggir kau, aku akan menghancurkannya. Dan pintu itu pun langsung terbuka. Ketika mereka mencium bau dari kontainer tersebut. Baunya benar-benar menjijikan. Mereka sampai menutup hidung mereka. Ini semua adalah Blue Ribbon. Kemudian scene beralih diperlihatkan di masa lalu ketika Minho masih kecil. Dia yang sedang diajar oleh pamannya. Dia berkata keponakanku yang sombong dan sama sekali tidak menggemaskan. Kau tetap saja lemah dan menyedihkan. Minho berkata beraninya kau dasar paman seram dan vulgar. Pamannya menjawab kalau kau tidak mau bersikap imut. Mati saja kau. Dia langsung dihantam dengan sangat keras. Namun dia menahannya dengan menggunakan kedua tangannya. Dia pun langsung terlempar ke dalam jurang yang sangat dalam. Dasar paman tidak waras. Pamannya menjawab apakah kau yakin mau mati seperti itu? Dia langsung turun dari tempat tersebut. Terlihat Minho yang sangat kesakitan karena jatuh dari ketinggian. Pamannya juga ikut menyusulnya dan berkata, ternyata kau masih hidup. Dan mereka berdua pun terlihat sangat terkejut. Karena di hadapan mereka terdapat banyak sekali mayat yang ditumbuhi devouring flower, dan jumlahnya pun sangat banyak. Ternyata mereka bersembunyi di sini. Minho juga sangat terkejut melihat hal itu. Di sini dijelaskan saat kegelapan dan cahaya terpisah, dan makhluk yang tidak bisa hidup berdampingan diciptakan dalam pertentangan. Sebuah entitas tumbuh, tidak bisa diserap oleh kedua warna itu. Diperlihatkan ada orang primitif atau di zaman batu. Bunga yang pertama kali mekar di tempat mereka berkumpul. Harapan bunga itu yang melahap makhluk surgawi yang terbuang dan demon yang tercabik-cabik. Adalah kehancuran dunia. Terlihat Minho dan juga pamannya yang membakar seluruh bunga yang ada di sana. Kembali ke waktu sekarang. Minho berpikir saat itu. Seharusnya mereka semua sudah terbakar. Street juga berpikir seperti itu. Tapi bagaimana bisa ada jumlah sebesar ini? Bunga itu pertama kali muncul di dunia manusia. Tempat ini adalah dunia perantara, tercampurnya cahaya dan kegelapan. Dunia manusia yang tidak tergabung kedua sisi, tapi tidak bisa pergi kemanapun. Berdasarkan sejarah manusia, aku tahu bahwa manusia memusnahkan semua bunga itu ribuan tahun yang lalu. Tapi jika bunga ini muncul di kedua dunia secara bersamaan, maka pasti ada dalang di balik semua ini. Namun tiba-tiba mereka berdua ketahuan oleh penjaga. Penjaga itu pun berkata aku penasaran dari mana asal suara itu. Beraninya kau merangkak kemari. Apa kau tahu tempat apa ini? Dan penjaga itu pun menyadari tunggu dulu. Itu dia orangnya. Orang itu yang datang ke toko kita. Dan menghancurkan toko kita. Street juga menyadari kalau dia adalah Jin. Dan kemudian Jin berkata siapa kau? Sebenarnya, beraninya kau menghancurkan tokoku. Bagaimana bisa kau menemukan tempat ini? Minho bertanya. Jin. Apakah kau yang mengelola hal ini? Dia pun menjawab bocah ini sedang ngelantur. Kalau ia memangnya kenapa? Minho bertanya apa kau tahu bahan mentah produkmu itu? Dia menjawab bahan mentah katamu. Apa kau mencoba mencuri informasi berharga bisnis kami sekarang? Minho menjawab padahal itu bukan urusanku. Hanya saja, membiarkan ini begitu saja rasanya tidak enak. Jin pun berkata kepada mereka semua. Kalian tahu apa yang terjadi jika kalian membuat kesalahan lagi di depan Yomokan? Ini hadiah spesial. Dia pun langsung memberikan permen-permen itu kepada anak buahnya. Dan mereka pun terlihat sangat senang. Diam dan makan saja itu. Mereka semua pun langsung berebut untuk memakan permen tersebut. Minho berkata, Street, dengan demonic powermu saat ini, kau hanya akan menjadi beban. Sembunyilah. Dan terlihat mereka semua yang seperti seorang iblis ya guys. Dan akan menghajar Minho. Bersama-sama, Jin pun menyuruhnya untuk menghajar Minho. Mereka langsung berlari ke arah Minho, dan dia pun berpikir orang-orang bodoh tersesat dalam kesombongan. Mereka tidak tahu mabuk karena apa. Majulah kalian semua. Energi demonik di sini sangatlah berlimpah. Dia mulai menghadapi mereka satu persatu dan langsung menghajarnya. Dia menendang dan memukul mereka semua dengan sangat mudah. Namun dia disergap oleh salah satu orang. Dia sedikit kesulitan, dan akhirnya pun terjatuh. Kemudian pria besar langsung menendang Minho. Tapi sepertinya dia dapat menahan serangan itu. Street terlihat khawatir kepadanya. Dan Jin pun tersenyum senang. Terlihat mereka semua yang akan menghajar Minho bersama-sama. Minho kini hanya bisa bertahan.
karena ternyata mereka cukup kuat. Apa karena jumlah yang mereka konsumsi lebih banyak? Kalau begitu, ia pun langsung menghancurkan salah satu kotak yang ada di kontainer tersebut, dan melemparkan bubuk itu ke arah mereka semua, dan mereka pun langsung batuk. Batuk menghirup udara dari bubuk tersebut. Minho pun berkata, aku memang tidak suka bau rendah hati, tapi energi demonik yang menyebarkan kejahatan, bereaksi lebih intens, kekuatannya pun semakin bertambah. Minho langsung menghajar mereka dengan sangat mudah. Ini dia benar-benar mengamuk, dan menghajarnya satu persatu. Dia juga dapat dengan mudah menghindari semua serangan musuh. Dia membanting dan menghajar ke sana kemari, dan bahkan mematahkan kaki mereka. Pria besar pun akan menyergapnya dari belakang. Namun dia langsung dihantam oleh tinju miliknya, padahal tubuhnya lebih kecil. Tapi dia dapat mengangkat pria gendut tersebut dan membantingnya. Jin sangat terkejut dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana bisa dia mengalahkan mereka semua? Jin terlihat sangat ketakutan melihat keganasan dari Minho. Ini dia terlihat seperti iblis. Jin berpikir apakah dia monster atau sejenisnya. Dia benar-benar menakutkan. Kemudian scene beralih diperlihatkan di sebuah pertunjukan balet. Di sana ada anak yang sedang melakukan pertunjukan, dan diperlihatkan ada seorang wanita yang sedang menonton dari ruang VIP. Dia adalah ibu dari perempuan yang sedang menari balet. Perempuan itu pun memuji anaknya. Kau adalah anakku. Orang dengan level sepertimu bisa dengan mudah bergabung dengan perusahaan balet Venus. Dan tiba-tiba Yomo datang ke tempat itu. Dia pun berkata pelanggan VIP kami. Namun perempuan itu langsung berkata, siapa kalian? Beraninya preman seperti kalian masuk kemari. Apakah kalian tahu tempat apa ini? Yomo berkata, premannya. Maafkan aku. Kami menerima pesanan Blue Ribbon secara masif. Jadi kami mengantarnya secara pribadi kemari. Dia pun sangat terkejut melihat Blue Ribbon yang jumlahnya cukup banyak di dalam sebuah toples. Yomo bertanya kenapa kau terlihat kebingungan. Kami mengurus semuanya, dari produksi sampai penjualan. Jadi kau tidak perlu khawatir. Perempuan itu berkata, apakah ini sungguh tidak ada masalah? Dia pun menjawab, apakah kau baru menanyakannya sekarang? Kalau sudah memberikannya pada putrimu dengan jumlah banyak sebelum dia naik ke panggung itu kan? Terlihat putrinya yang menari dengan sangat lincah. Dia pun terkejut kepada gerakan putrinya yaitu Yuria. Dia tiba-tiba mulutnya pun berbusa. Yomo berkata, astaga, sepertinya efeknya bereaksi cepat. Berapa banyak yang kau beri kepadanya? Dan terlihat tubuhnya yang seperti akan terjatuh. Ibunya benar-benar sampai khawatir. Karena anaknya terjatuh dan pingsan, para penonton pun kebingungan. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa dia tiba-tiba seperti itu? Ibunya pun sangat sedih dan kemudian marah kepada Yomo. Kau bilang tidak ada efek samping sama sekali. Dia menjawab, tentu saja. Jika kau memberinya sesuai dengan dosis yang dianjurkan, putrimu. Sepertinya dia tidak punya harapan lagi. Dia hanya akan bisa hidup jika kau memuaskannya dengan keinginan palsu menggunakan ini. Ibunya pun terlihat sangat panik. Sekarang, dia tidak akan bisa hidup tanpa Blue Ribbon seumur hidupnya. Sebagai pelanggan VIP kami, ibunya pun tidak percaya dengan apa yang terjadi. Apa kau tahu berapa banyak yang aku investasikan padanya? Dia benar-benar tidak percaya dengan apa yang terjadi kepada putrinya. Dan tiba-tiba Yomo mendapat telepon dari Jin. Dia pun bertanya-tanya apa-apaan ini. Dia melakukan video call. Jin terlihat sangat ketakutan dan meminta maaf kepada Yomo. Dan tiba-tiba Minho langsung muncul. Dan berkata, jadi kau bocah yang membuat Blue Ribbon. Yomo terlihat sangat terkejut dan marah. Apa yang kau lakukan? Minho menjawab, jadi sungguh kau pelakunya. Temui aku sekarang. Dan dia pun langsung menutup telepon tersebut. Dia berkata kepada pelanggannya, sepertinya kami harus segera pergi. Kemudian diperlihatkan di tempat Minho berada. Street bertanya, tapi kenapa manusia memakai narkoba? Minho menjawab, karena mereka bodoh dan sombong. Meski mereka memakai narkoba, mereka terlalu percaya diri. Bahwa mereka tidak akan kecanduan, karena tidak ada yang percaya mereka. Dan mereka bergantung pada hal remeh. Dan Sri tiba-tiba menyadari sesuatu. Di sana Tuan, dan Jin pun sedikit takut dengan kedatangan Yomo. Dia berkata, jadi kau juga pelaku di toko tato. Apakah kau mencariku? Minho menjawab, aku tidak tertarik pada orang sepertimu. Di mana kau mendapatkan ini? Seharusnya manusia biasa susah mendapatkan ini. Yomo terlihat terkejut dengan perkataan dari Minho. Karena dia menyebut manusia biasa. Jangan bilang orang ini. Dan kemudian diperlihatkan di masa lalu Yomo.
Dia yang meminta narkoba kepada orang yang ada di hadapannya. Dia pun menendang-nendang pria itu. Kasih aku lagi. Ternyata dia adalah ayahnya. Apakah kau mati? Seumur hidup kau kecanduan narkoba. Sekarang kau mati karena narkoba juga. Kalau mati seperti ini, dari mana aku mendapatkannya lagi? Pun langsung menendang-nendang tubuh ayahnya. Dan mengamuk karena dia tidak bisa mendapatkannya lagi. Namun tiba-tiba tubuh dari ayahnya pun terbangun. Itu terlihat seperti seorang iblis. Dia sangat terkejut. Aku pikir kau sudah mati. Namun ayahnya berkata, apakah kau sedih atas kematian pria ini? Dia pun terkejut melihat ayahnya sendiri. Pria itu seperti dirasuki sesosok iblis. Dia berkata, jika kesedihanmu menginginkannya, aku akan mengembalikan pria ini kepadamu. Yomo berkata, sedih katamu? Dia akhirnya mati, kenapa aku harus sedih? Aku tidak perlu ayah bodoh sepertinya. Aku hanya perlu obat-obatan itu lagi. Iblis itu menjawab, oh jadi begitu. Gunakan mayat ayahmu sebagai inang devouring flower ini. Dengan itu, kepercayaan di antara kita terbentuk. Kau akan mendapatkan apa yang sangat kau inginkan. Dia pun diberi sebuah devouring flower oleh iblis tersebut. Jika seseorang muncul dan mengguncang kesetiaanmu, dan menolak devouring flower, habisi dia, imanku akan melindungimu. Dan Yomo pun terlihat sangat senang, dan langsung menancapkan bunga itu ke tubuh ayahnya sendiri. Kembali ke waktu sekarang, dia yang bertanya, apakah kau bilang aku hanya manusia biasa? Minho menjawab, sepertinya ada yang kau percayai. Dia pun berkata, kalau makhluk itu memberiku kehidupan baru. Minho pun telah menduga hal itu. Dia membuat kontrak dengan iblis. Minho berkata, aku tidak tahu sampah mana yang kau percaya, tapi sampah itu dan dirimu, itu sungguh menyedihkan. Dia pun terlihat marah. Beraninya kau menghinanya. Seret orang itu ke hadapanku. Dia langsung menyuruh bawahannya, dan Street langsung berlari untuk bersembunyi. Namun Minho akan menghadapi mereka semua. Aku mulai bosan. Ayo akhiri secepatnya. Sepertinya mereka semua pun bertarung di tempat itu. Kemudian diperlihatkan ada sebuah ambulans yang membawa pasien. Itu adalah Yuria dan juga ibunya. Dia benar-benar sedih dengan kejadian yang dialami putrinya. Sejak mereka membuka aplikasi IAM Here, volume orderan mereka meroket. Blue Ribbon to the Moon. Meningkatkan pelanggan VIP secara nasional tidak akan jadi masalah. Mereka sangat bersenang. Senang dengan pil tersebut. Dan diperlihatkan anak buah dari Jin dan juga Yomo. Mereka sedang menjaga Sion di ruangannya. Aku rasa Yomo sudah menembus pasar Cina dan Jepang. Jika itu Yomo, bisa saja itu terjadi. Ini keren sekali. Sion berpikir, karena aplikasi yang aku buat, pilih itu menyebar dengan sangat cepat. Tolong seseorang hentikan ini semua. Dia benar-benar khawatir. Dan kemudian diperlihatkan di tempat Minho berada. Dia telah menghajar mereka berdua. Jin berkata kalau Minho itu bukan manusia biasa. Dan Minho bertanya, kapan kau akan maju? Yomo teringat dengan perkataan iblis sebelumnya. Jika seseorang muncul dan mengguncang kesetiaanmu, dan menolak devouring flower, habisi saja dia. Terlihat dia yang akan menelan 3 pil sekaligus. Dia pun berkata, aku akan melakukannya. Lord Bower Hill. Jadi semua ini adalah ulah dari keluarga Hill ya guys. Jin berkata kepada Yomo, aku rasa dia bukan bocah SMA biasa. Dia mungkin bersama gerombolan yang membuat obat baru itu. Minho pun terkejut, ternyata ada obat baru. Kau menuduhku membuat obat itu. Namun tiba-tiba di belakangnya dia akan diajar oleh Yomo. Dia dapat menghindari dan menahan serangan itu. Dia terus diserang bertubi-tubi. Namun dia hanya bisa menahan serangannya. Dia berbeda dari orang-orang yang tadi aku kalahkan. Yomo bertanya, kenapa kau bisa menahan seranganku? Apa kau menerima blessing darinya? Dia adalah doaku. Kau tidak boleh ikut memujanya. Minho pun berkata, sekarang aku paham. Devouring flower dan bau menyengat ini, dewa yang kau puja itu, adalah Bower Hill kan? Yomo sangat terkejut mendengarnya. Bagaimana kau bisa mengetahuinya? Berani-beraninya kau menyebut namanya. Minho menjawab, tidak kusangka kau seorang pecundang seperti ini. Benar-benar tidak ada yang bisa kupercaya di dunia ini. Yomo sangat marah. Jangan menghina dewa yang telah mengasihaniku. Minho pun menjawab, oh jadi kau dikasihani olehnya. Kau pasti terlihat sangat menyedihkan. Sampai-sampai dia mau membantumu meski dia sendiri sedang bersembunyi. Yomo benar-benar sangat marah. Kau tidak pantas menyebut namanya. Dia pun mengamuk dan terus melancarkan serangan kepada Minho. Dan Minho berkata, Bower Hill. Dia benar-benar jadi orang ternama. Kemudian diperlihatkan saat Minho menghabisi keluarga Hill dengan membabi buta. Dulu orang pengecut yang hanya bisa kabur.
diperlakukan layaknya raja di sini. Bawor, di mana dia sekarang? Yomo pun benar-benar marah. Dasar kurang ajar. Kau masih berani mengucapkan namanya. Dia benar-benar mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk menghajar Minho, dan baunya pun sangat menyengat. Semua yang menghina bahwa akan aku habisi, dan akan mati di tanganku. Dia langsung menghantam Minho dengan lututnya. Serangan itu sangat keras. Dan dia pun langsung membanting Minho. Dia kini benar-benar terdesak. Dan kemudian dia pun akan memukulnya. Dia berkata kalau Blue Ribbon dan juga Bawor, itu semua milikku. Minho berpikir orang ini, dia sudah kehilangan akalnya. Dia benar-benar ingin menghabisiku. Dia benar-benar mengamuk. Street khawatir karena tuannya dipukuli, dan hanya bisa bersembunyi. Dia berpikir kalau tuannya sudah mencapai batasannya. Kalau ini dunia iblis, dia pasti sudah bisa menggunakan kemampuan mengerikannya. Dan terlihat di dunia manusia. Barkan dan juga Rambe yang melihat hal itu, dia berkata sepertinya kelinci percobaan devouring. Flower telah menyatu sepenuhnya. Meski Rafis memiliki tubuh manusia, dia masih memiliki demonic bloodstone. Jadi kukira dia bisa menahan kelinci percobaan rendahan seperti dia. Tapi kalau begini terus dia pasti akan mati. Lalu jiwa dari Rafis akan menghilang selama-lamanya. Pamannya berkata, Rambe, apa kau tahu hal yang paling Rafis benci? Dia pun menjawab, Rafis membenci segalanya. Jadi sulit mencari satu yang paling dibenci. Sifat Rafis itu sepertinya menurun dari seseorang ya. Barkan menjawab, jangan mengutuk dengan wajahmu seperti itu. Aku bisa melihatmu loh. Kotor. Dia punya misopobia. Rafis benar-benar tidak tahan dengan hal yang kotor. Dan terlihat Minho yang menahan serangannya dan berkata, kotor. Yomo sangat terkejut. Minho berkata aku tidak tahan lagi. Tubuhmu itu. Dia pun langsung mencengkram tangan Yomo dengan sangat keras, yang membuat dia pun kesakitan. Minho berkata dalam hati, meski cuma tangan kiriku, rasanya aku telah mendapatkan tangan lamaku. Aku tidak mau menyentuh tubuh kotormu itu. Terlihat tangannya yang bercahaya. Dia langsung melesat dengan kecepatan tinggi dan menghantamnya. Jadi ayo selesaikan ini dengan cepat. Yomo benar-benar sangat terkejut. Bagaimana mungkin bocah ini bisa memukulku? Dan Street terlihat sangat senang dengan kebangkitan tuannya. Minho pun benar-benar sangat marah. Kau menyebutku manusia biasa. Manusia apanya? Dia pun langsung memukulnya dengan sangat keras. Dan membuatnya pun terlempar sangat jauh. Jin juga ketakutan. Melihat Minho, dan Yomo bertanya-tanya siapakah sebenarnya. Minho berkata jangan ngoceh terus dengan mulut bau MU itu. Ia langsung menghajarnya lagi. Dan membuat Yomo sampai terlempar. Rambe yang melihat hal itu sangat terkejut. Dia tiba-tiba dapat mengembalikan keadaan. Pamannya berkata si Rafis itu, dia pasti merasa pusing karena harus mencium bau sepusuk itu. Dia tadi pasti kesulitan bertarung karena bau lawannya. Karena dia paling benci hal-hal kotor. Saat misopobianya itu terstimulasi, dia bisa awakening, sehingga dia bisa menggunakan sebagian dari kekuatan asli Rafis. Rambe berkata jangan bilang, bahwa dia bisa menggunakan kekuatan lamanya. Meski ada demonic bloodstone sekalipun, harusnya tubuh seorang pendosa tidak bisa menggunakan kekuatan dunia iblis. Dia pun menjawab karena Rafis bukan orang biasa. Bagaimanapun juga, Rafis itu paling mirip denganku. Dan dia pun terus menghajar Yomo. Dia menghampirinya dan berkata, hai orang bodoh, anggap dirimu beruntung, bahwa aku tidak bisa menghabisi dengan tubuh ini. Yomo pun sangat terkejut dan bertanya-tanya, ini mustahil, bagaimana aku bisa kalah? Aku yang mendapat blessing dari Bawor. Dia pun berpikir, benar juga, Blue Ribbon Bawor masih ada. Namun Minho bersiap dengan pukulannya. Jangan palingkan pandanganmu, aku akan menyelesaikan ini tanpa membunuhmu. Dia benar-benar akan mengerahkan seluruh pukulan ke arah Yomo, dan itu tepat mengenai wajahnya, dan sampai membuatnya tidak sadarkan diri, kepalanya sampai tertancap di tempat tersebut. Akhirnya bau mulutmu telah berkurang sedikit. Kemudian terlihat Sion yang sangat cemas. Dia berkata kalau bukan ini yang aku inginkan, aku tak membuatnya untuk tujuan seperti ini. Sekolah yang telah ditentukan, hubungan yang terbentuk dalam kelas yang tak bisa kau hindari, hanya demi bertahan hidup dan menghindari jadi target, memaksa dirimu sendiri bertingkah seolah suka pada seseorang, atau membenci seseorang, tanpa perlu pura-pura dekat. Aku hanya ingin membantu orang menemukan hubungan yang benar-benar mereka butuhkan. Aku tidak membuat ini untuk menjual narkoba atau semacamnya. Dan sepertinya Sion melakukan sesuatu kepada aplikasi tersebut,
Para anak buah Jin pun terlihat bertanya-tanya. Ada apa ini? Apa-apaan error semacam ini? Mereka berdua pun terlihat kebingungan. Sion berusaha melakukan itu dengan segera. Dia langsung menutup pintu ruangan tersebut dari dalam, yang membuat mereka sangat marah. Apa yang dia lakukan? Cepat periksa. Mereka pun langsung menggedor-gedor pintu itu, dan sepertinya Sion berniat untuk menghapus aplikasi tersebut secara permanen. Mereka sangat marah karena tidak dibukakan pintunya. Sion pun langsung berusaha dengan keras untuk menghapus aplikasi tersebut. Tapi mereka bertiga menghancurkan kaca yang ada di sana, dan langsung memasuki ruangan tersebut untuk menghajar Sion. Kau sedang apa? Bocah ini benar-benar ingin menghapus aplikasinya. Dia pun langsung dihajar. Mereka berdua terlihat panik, karena jika ini terhapus, Yomo pasti akan sangat marah. Sion sepertinya tidak peduli. Lagi walaupun dia harus dipukuli, aku hanya harus bertahan sampai aplikasinya terhapus. Entah bagaimanapun caranya, dia langsung mengambil sebuah serpihan kaca untuk menyerang, dan dia pun berlari ke arah alat pemadam untuk menyemprotkan apar tersebut. Mereka pun sangat kesulitan untuk melihat, bocah ini sudah tidak waras. Dan terlihat proses penghapusan yang sebentar lagi akan selesai, dan akhirnya penghapusan telah selesai. Dia telah berhasil. Pria berkacamata langsung menangkap Sion dan membantingnya. Ikat bocah ini, bawa sesuatu untuk mengikatnya. Namun mereka berdua terlihat batuk-batuk dan sulit untuk bernafas. Begitu juga dengan Sion. Dia berpikir, pada akhirnya, yang bisa kulakukan hanya sejauh ini perjalananku. Pria berkacamata itu benar-benar sangat marah kepada Sion. Namun tiba-tiba terlihat Minho yang sangat marah. Beraninya kau menyentuh pelayanku. Pria itu benar-benar sangat terkejut melihat Minho. Dia pun langsung dihabisi oleh Minho. Dua rekannya belum mengetahui kehadiran Minho. Namun mereka terlihat terkejut. Ketika temannya telah dihabisi oleh Minho, mereka pun langsung berteriak, "Apa-apaan kau?" Namun Minho langsung berlari ke arah mereka berdua dan menghajarnya sekaligus. Mereka berdua tidak berkutik di hadapannya. Minho berkata, "Beraninya kalian menyentuh pelayanku satu-satunya. Meski aku mati, takkan kubiarkan sesuatu milikku diambil." Sion pun terlihat senang dengan Minho yang baru datang. Dia teringat saat dia memamerkan aplikasi miliknya kepada Minho. "Lihatlah ini. Ini adalah aplikasi yang kukembangkan saat ini. Aplikasi ini adalah orang yang berteman bisa berkumpul di sini dan berinteraksi. Kalau tempat tinggalmu dekat, kau bisa berbagi lokasi satu sama lain, dan bahkan membentuk kelompok belajar." Minho berkata, "Kau membuat sesuatu seperti itu. Keren sekali. Lalu tombol apa ini?" Dia menjelaskan, "Dulu saat kau diseret oleh geng Taeyu. Saat itu aku minta maaf karena tidak bisa membantumu. Saat itu, sejujurnya aku tak bisa menemukan keberadaanmu. Jadi aku menambahkan fitur ini. Kalau kau tekan lokasi ini, lokasimu akan ditunjukkan hanya ke teman yang sudah diatur. Kalau sesuatu seperti itu terjadi lagi, tekan tombol ini saja. Maka bagaimanapun caranya, aku akan datang membantumu, baik itu melaporkannya, atau mengumpulkan teman seperti kita." Minho pun berkata terima kasih kepadanya. Dia juga akan mendownload aplikasi tersebut. Sepertinya ini adalah sosok Minho yang asli, belum dirasuki oleh Rafis, dan kembali ke waktu. Sekarang, Sion yang terlihat terharu. Minho berkata, "Kau yang kirim ini kan?" Dan Sion pun berkata, "Apakah kau melihat sinyalku?" Dia pun langsung menangis dan berterima kasih kepada Minho. "Terima kasih banyak karena telah menyelamatkanku." Dan kemudian scene beralih. Diperlihatkan Jin yang ditangkap oleh Street. Jin pun terus meronta agar dilepaskan. Dia tidak mengira kalau Street sangat kuat, dan terlihat Minho dan juga Sion yang datang ke tempat tersebut. Namun Jin langsung melarikan diri. Minho pun tak peduli, karena dia sudah tidak membutuhkannya. Pertama-tama, nampaknya semua devouring flowers yang mereka punya sudah tidak ada. Sepertinya dia telah membakar habis seluruhnya. Di sana juga ada polisi dan juga pemadam kebakaran, karena tempat itu terbakar dengan sangat hebat. Dan terlihat di sana ada seorang polisi perempuan yang menyadari sesuatu. Siapa orang-orang itu? Apakah dia pelaku dari kejadian ini? Kemudian scene kembali beralih ke mereka bertiga. Sion bertanya-tanya sebenarnya, siapa wanita itu? Namun Minho berpikir dalam hati, entah bagaimana, rasanya seperti paman sedang memanfaatkan aku. Saat aku kembali, tak akan kubiarkan masalah ini. Dia benar-benar kesal kepada pamannya. Dan sepertinya mereka bertiga telah berada di sebuah tempat. Sion bertanya, "Apa kau yakin kalau kau tidak perlu pergi ke rumah sakit?" Minho menjawab, "Iya." Itu menyebalkan. Sion kembali berterima kasih kepada Minho.
Aku menekan sos untuk jaga-jaga, tapi tidak kukira kalau kau sungguh akan datang, dan Minho pun akan berkata, namun langsung ditutup oleh Street. Padahal di waktu sebelumnya dia hanya kebetulan lewat. Street berkata apa kamu mau bilang kalau itu hanya suatu kebetulan Tuan Rafis. Dan terlihat di waktu itu, mereka yang sedang membawa Jin, ini rute menuju tempat persembunyianmu kan? Jika tidak, kau akan berakhir seperti orang yang tadi itu. Jin berkata apa kau melakukan ini karena Sion adalah temanmu? Apa itu alasannya kau berbuat sampai sejauh ini? Dan Minho pun bertanya-tanya, apakah kalian menahan Sion? Dia pun berpikir kalau Sion adalah budak nomor 1 miliknya. Jadi itu sebabnya kenapa dia tidak masuk sekolah. Jin pun melihat handphone milik Minho. Lalu jika bukan, karena temanmu apa alasannya? Terlihat di handphone itu terdapat sebuah sinyal, yang berarti memanggil bantuan. Kembali ke waktu sekarang. Street berkata kamu tidak boleh bilang kalau ini hanya suatu kebetulan. Hubungan manusia tidaklah seperti itu. Kamu tidak akan tinggal selama 1 atau 2 tahun dan lalu kembali ke dunia iblis kan? Murid itu sedang melihat ke arahmu Tuan Rafis. Seakan-akan kamu pahlawan yang datang untuk menyelamatkannya. Dan tiba-tiba Siang berkata ngomong-ngomong wanita. Ini siapa? Minho menjawab dia itu adalah bawahanku. Namanya adalah Street. Sion sangat terkejut karena Minho berkata kalau dia adalah bawahannya. Dia pun bertanya, bolehkah aku bertanya sesuatu kepadamu? Caramu mendadak berubah sungguh tidak masuk akal, dan bahkan bawahan itu mengenakan pakaian yang aneh. Berpikir sesuai dugaanku. Minho pasti bergabung dengan organisasi jahat. Aku harap dia tidak akan terlibat dengan orang jahat. Minho pun juga berpikir, mungkin akan ada banyak orang yang berusaha untuk mengincar pelayanku di masa depan. Dia berkata aku rasa aku tidak bisa berbohong selamanya. Benar sesuai dugaanmu. Aku adalah anak dari Great Demon King yang berasal dari dunia iblis. Aku adalah Rafis Vindika. Sion pun langsung terdiam. Apa katamu? Namun Minho menjawab santai. Ya seperti itulah. Karena kau sudah tahu. Kau harus membantuku dengan pekerjaanku mulai sekarang. Namun Sion berkata anak dari Great Demon King. Omong kosong macam apa itu? Namun dia tiba-tiba sangat terkejut melihat kucing yang ada di hadapannya. Minho pun berkata, Street. Jelaskanlah padanya. Seharian aku berkelahi, jadi aku sangat lelah. Street berkata baiklah tuanku, dengarkan baik-baik soal apa yang akan aku katakan. Namun dia langsung terkejut melihat kucing yang dapat berbicara, dan dia pun sepertinya langsung pingsan. Kemudian diperlihatkan Yomo yang ditangkap. Dia pun terlihat sangat kesal dan mulai tersadar. Orang itu aku bisa saja menghabisinya. Aku bisa saja menghabisinya. Namun, tiba-tiba seseorang datang. Sepertinya itu adalah Bawor. Polisi itu pun bertanya-tanya siapa kau. Ini adalah area terlarang. Namun orang tersebut pun langsung ditidurkan di tempat itu. Bawor berkata kepada dirinya, anak yang malang, kau terlihat sungguh menyedihkan. Dia pun sangat terkejut, dan langsung berteriak Lord Bawor, aku akan menghabisi bocah itu. Namun sepertinya Power langsung membawanya pergi, dan terlihat wanita polisi yang sebelumnya. Dia berpikir kami menerima laporan kalau semua pengedarnya sudah ditundukkan. Siapa yang melakukannya? Dan ini obat yang bahkan diizinkan oleh Kementerian Keamanan Pangan dan Obat-obatan. Mereka sudah menyebar dalam jumlah besar di antara murid-murid sekolahan. Mereka benar-benar kurang ajar. Namun dia melihat temannya yang baru saja pingsan. Detektif apa kamu baik-baik saja? Dia pun mengecek mobilnya. Namun Yomo telah berhasil kabur bersama dengan Bawor. Dia pun sangat terkejut apa-apaan ini. Kemana perginya orang itu? Kemudian Sin beralih ke sebuah tempat terbengkalai. Di sana terdapat Bawor dan juga Yomo. Dia pun berkata tolong berikan saya satu kesempatan lagi. Jika Anda memberikan saya obat-obatan lagi, jika saya memakan obatnya lagi, saya pasti bisa menghabisi bocah itu. Bawor berkata apa kau tahu seberharganya bunga yang kau bakar itu? Apa kau tahu seberapa besar masalah yang aku alami untuk mengumpulkan para manusia ini? Terlihat banyak sekali korban yang ada di sana, dan dijadikan inang oleh Bawor. Itulah kenapa kau tidak bisa mempercayai manusia yang tak berguna ini. Bungaku yang berharga. Yomo pun terus berkata berikan saya satu kesempatan lagi. Saya pasti akan menghabisi bocah kurang ajar itu. Namun terlihat dia yang langsung menusukkan bunga itu ke mata dari Yomo. Dia langsung dijadikan oleh inang. Apa kau ingat blood oath yang kau nyatakan kepadaku? Buktikan kesetiaan terakhirmu dengan bunga-bungamu itu. Dan dia pun berteriak dengan sangat keras. Karena kesakitan. Kemudian Sin beralih. Diperlihatkan Jin yang sepertinya sedang mencari sesuatu. Dia pun berkata aku harus bertahan.
Aku hanya perlu mengambil dompet koin dan lari, di mana dompet itu sebenarnya, dan terlihat ada korban dari tato Jin. Pria itu pun berkata aku pergi ke kantor, tapi polisi ada di sana, jadi aku datang ke sini untuk berjaga-jaga, dan kau ternyata ada di sini. Jin pun sangat terkejut. Kau mau apa? Apa kau sudah tidak waras? Kenapa kau membuat masalah? Pria itu menjawab kau telah mentato dahiku. Kau yang melakukannya. Blue Ribbon, berikan lagi kepadaku. Jin berpikir dasar orang tidak waras. Berapa banyak yang kau gunakan sendirian? Dan tiba-tiba dia pun langsung dipukul oleh pria tersebut. Dia sangat kesakitan. Dan pria itu pun benar-benar sudah seperti zombie. Dia terus meminta obat kepada Jin. Dia benar-benar menginginkan Blue Ribbon. Ternyata Jin telah tertusuk tepat di perutnya. Aku tidak mau mati seperti ini. Dan tiba-tiba muncul sesosok wajah dari pria tersebut. Dan itu adalah Rambe. Dia berkata jika ini terjadi, Rafis akan lebih membencinya. Jin pun bertanya-tanya siapa kau? Tolong selamatkan diriku. Rambe menjawab maaf. Aku tidak punya kekuatan untuk melakukannya. Dan jika kau ditakdirkan untuk jatuh ke neraka, maka kau harus menerimanya. Tapi aku akan membiarkan tubuhmu tetap ada di sini. Kemudian diperlihatkan kastil Demon King. Di sana terdapat ibu dan juga paman dari Rafis. Ibu Rafis berkata selamat datang adikku. Kelihatannya kamu sedang merencanakan sesuatu. Saat mengirim Rafis ke dunia manusia, berani-beraninya kamu menggunakan anakku. Barkan pun menjawab, ternyata kau telah mengetahuinya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Rafis sudah dewasa sekarang. Apa kau pikir aku akan mengirimnya begitu saja? Aku memberikan Blood Demon Stone di dalam tubuhnya. Ibunya pun sangat terkejut. Apa katamu, Demonic Bloodstone? Kamu sudah kehilangan akalmu. Apa kamu berencana mengumumkan ke seluruh penjuru dunia? Kalau anak dari Great Demon King sedang sendirian di dunia manusia, Barkan menjawab kakak. Bagaimana kalau kau mencoba untuk percaya pada Rafis? Meskipun cuma sedikit, dia menjawab aku bukannya tidak mempercayainya. Aku khawatir bagaimana dunia itu sendiri bergerak. Bahkan hanya sedikit tertekan bisa menyebabkan segalanya hancur. Itulah ketidakstabilan dunia sekarang. Barkan berkata Rafis lebih kuat daripada yang kau pikirkan. Dia mirip denganku, agresif dan kekuatan tempurnya melampaui siapapun. Ibunya Rafis menjawab dan langsung memukulnya. Dasar bocah nakal. Itulah masalahnya. Kalau sampai sehelai rambut dari jiwa Rafis rusak, kamu dan aku mati. Apakah kau mengerti? Barkan menjawab kakak pikir berapa umurku. Kenapa kau masih saja memukul kepalaku? Rambe, cari melalui setiap buku sihir. Temukan cara untuk menyingkirkan semua kakak perempuan di dunia ini. Dia pun menjawab diam. Aku tidak menginginkan adik gila sepertimu. Mereka pun terlihat bertarung ya guys layaknya seorang kakak dan adik. Rambe hanya terdiam melihat mereka berdua, dan berpikir Rafis. Sebuah keajaiban kau bisa bertahan hidup dan tumbuh di lingkungan seperti ini. Kemudian mesin kembali ke dunia manusia. Sion yang sangat terkejut mendengar kenyataan ini. Jadi kau benar-benar adalah demon. Minho menjawab manusia memanggil kami seperti itu. Sion berkata sekarang aku sudah mengetahuinya. Apa aku akan masuk neraka saat aku mati? Minho menjawab neraka ada di sini. Kalau kau ikut denganku ke alam iblis, tak ada seorang pun yang akan menyentuhmu. Selama anak dari Great Demon King dan satu-satunya suksesor, aku Rafis, adalah mastermu. Sion berkata kau tidak perlu melindungiku, karena aku tidak mau pergi ke tempat seperti itu. Minho pun terlihat kesal. Cobalah untuk kembali. Aku akan mencabut bola mata Rambe dan menghisapnya seperti lollipop. Sion pun bertanya lalu apa yang terjadi pada Minho yang asli. Street menjawab lagi pula dia memang ditakdirkan untuk mati. Secara resmi, hanya tubuh orang seperti itu yang bisa digunakan sebagai wadah. Sion pun terlihat sedih. Tidak mungkin. Mengapa Minho ditakdirkan untuk mati? Dan Minho berkata jangan terlalu berduka. Lagi pula kita semua akan bertemu di dunia iblis dalam beberapa dekade. Sion berkata jadi pada dasarnya aku telah dikonfirmasi akan pergi ke dunia iblis. Minho menjawab manusia memang memiliki imajinasi yang sangat hidup dan tidak berguna. Dunia iblis itu sebenarnya tempat yang seru. Benarkan Street? Dia pun menjawab iya itu. Benar, rumah kami berisi aroma dari darah dan teriakan. Sion terlihat sangat ketakutan. Minho berkata kau masih butuh perjalanan yang jauh sebelum mencapainya. Jangan khawatir. Perlakukan aku sama seperti biasanya saja. Dan jangan beritahu siapapun. Sion pun langsung mengerti. Ngomong-ngomong seluruh tubuhku sakit lagi. Jadi aku pamit pulang dulu.
Dan terlihat di rumah dari Rafis atau Minho, kepalanya terasa sakit. Apa aku terlalu banyak menggunakan kekuatan Bloodstone? Dan tiba-tiba adiknya langsung menyambutnya. Dia memberikan sebuah kue ulang tahun. Selamat ulang tahun kakakku, ibu dan aku bekerja keras untuk membuat kue ini dari kemarin. Aku tidak yakin bagaimana rasanya. Minho pun tidak tahu kalau dirinya berulang tahun, dan dia langsung dipakaikan topi oleh adiknya. Ibu dan ayah akan pulang sebentar lagi. Baiklah, ayo mulai dengan selfie. Minho pun bertanya apa itu di wajahmu. Dia sepertinya terluka ya guys. Adiknya menjawab ada beberapa orang yang mengganggu wanita tua. Dengan gerobak tangan, jadi aku menengahinya. Tapi ini tidak apa-apa kok. Minho pun berkata kau melakukan sesuatu yang tidak perlu. Dia berpikir membantu yang lain saat dia sendiri lemah. Itu benar-benar aneh sekali. Adiknya pun langsung memberinya kue dan berkata, lagi pula kakak pasti lapar kan? Ayo makanlah sedikit. Ketika dia memakan roti itu, dia benar-benar sangat senang merasakan rasa dari kue itu. Apa-apaan ini? Putih, lembut, dan manis. Apa-apaan rasa ini? Aku sangat menyukainya. Namun, tiba-tiba ayah dan juga ibunya pulang. Namun terlihat ayahnya yang marah-marah. Dia berkata temukan orang yang melempariku telur hidup-hidup. Akan kuhabisi mereka semua. Di sana juga terdapat bawahannya. Dan ayahnya langsung memukulnya. Lebih baik menghabisimu lebih dulu. Kau bahkan tidak bisa menghentikan sesuatu seperti ini. Istrinya pun langsung menenangkannya. Sudahlah. Namun dia langsung membentak istrinya. Adik dari Minho pun langsung menghentikan mereka berdua. Tolong berhenti, ibu. Tidak melakukan sesuatu yang salah. Ayahnya pun terlihat sangat marah. Namun dia melihat sebuah kue ulang tahun di sana. Apa-apaan itu? Ayahmu dilempari telur saat berkampanye dan kau malah enak-enak makan kue. Luar biasa sekali. Kalau aku ayahmu yang asli, apakah ini bahkan bisa masuk ke tenggorokanmu? Dan dia pun langsung menghancurkan kue tersebut. Istrinya langsung menghentikannya. Sayang, kumohon hentikan. Hari ini adalah ulang tahun Minho. Dia pun menjawab ulang tahun katamu. Di waktu seperti ini, dia menatap tajam ke arah Minho. Dan akhirnya pergi. Rumah tangga yang menyesakan. Dia langsung membanting pintu kamarnya. Namun Minho baru menyadari kalau kuenya telah hancur. Dia benar-benar terlihat sangat marah. Berani-beraninya dia menyentuh milikku. Ibunya pun langsung meminta maaf. Mereka berdua hanya bisa menangis. Minho pun sangat marah dan berpikir, sungguh manusia yang sangat arogan. Kemudian diperlihatkan di kantor milik ayahnya. Dia berkata Yomo itu bahkan tidak mengirimkan uang dan memutus semua kontak. Sepertinya ayahnya Minho bekerja sama dengan Yomo ya guys. Di mana dia bersembunyi. Kalau kami ingin berfoto dengan latar taman anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kami harus membayar di muka terlebih dahulu. Yomo benar-benar kurang ajar. Bawahan berkata saya akan melakukan yang terbaik untuk menemukannya. Ayahnya Minho berkata ini cukup membuatku kesal karena kami harus menjilat orang seperti itu. Hanya untuk menaikkan rating persetujuan. Dan setiap orang ini bertingkah seperti sampah. Nanti tiba-tiba salah satu bawahan datang dan berkata, Tuan video dari Minha jadi viral di internet. Dia pun menunjukkan video tersebut. Tolong lihat ini. Dalam video mengungkapkan kalau anaknya yang sedang membela seorang wanita tua sebelumnya. Dan itulah yang membuat pipinya terluka ya guys. Dan video itu pun sepertinya viral. Jadi nama adik Minho adalah Minha ya guys. Ayahnya berkata sesuatu seperti ini terjadi pada Minha. Bawahan berkata iya tuan. Kalau kita mengungkapkan kalau Minha adalah anak Anda, itu akan berdampak besar pada rating. Persetujuan, komentarnya meledak. Dia pun terlihat senang. Ini bisa jadi foto yang bagus. Dia hanya akan memanfaatkan anak tirinya ya guys.